Baik Kak Pipit, sekarang giliran peserta siapa lagi nih yang mau tampil? Nah, ini ada peserta ketiga yakni Talita Bunga Azzakia dari UPT SD Negeri 229 Gresik. Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat literasi yang penuh prestasi. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri dengan pantun yang ceria. Rama-tama di bawah pohon manggis, sambil makan mangga bermain dengan asyik. Perkenalkan, saya Talita Bunga Azzakia yang desa Ujung Pangka yang terkenal dengan wisata setigi yang bagus sekali. Nah, teman-teman, saya akan bertutur kata dengan judul Joko Cindi Satria dari Ujung Pangka yang saya ambil dari buku Sang Gersik Bercerita Lagi karya Amir Syarifuddin. Joko Cinde bocah sing apik, lahir ne Ujung Pangka. Bapak Raden Simbar, Ibu Dewi Ratno, kakek Adipati Tawanggalun. Penasaran dengan ceritanya? Begini ceritanya. Dahulu ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Deng Sinoroja dan patinya Deng Magang. Suatu malam Raja Deng tertidur pulas. Tiba-tiba bermimpi bertemu dengan gadis yang sangat cantik jelita yang bernama Dewi Ratnosari. Dewi Ratnosari berkata, "Hai Raja, jika engkau ingin itu makmur, jadikanlah aku permaisurimu." Seketika Raja terkejut dan terbangun. Wah! Apa yang terjadi? Apakah mimpiku ini tak benar adanya? Hari demi hari, Raja Deng semakin terbayang-bayang wajah Dewi Ratnosari. Akhirnya, Raja Deng memerintahkan patinya untuk mencari Dewi Ratnosari ke Pulau Jawa. Berlayarlah patinya. Dan akhirnya mereka sampai di Pulau Madura. Sang pati bertemu dengan Pangeran Madura. "Hai Pangeran, apakah engkau kenal dengan Putri Dewi Ratnosari?" "Putri Dewi Ratnosari? Sepertinya saya pernah mendengar nama itu, tak yuk?" "Oh iya, dia adalah putri dari negeri Kambonan Ujung Pangka, Putri Adipati Tawanggalun. Maukah engkau mengantarkanku ke sana?" "Baiklah, saya akan mengantarkanmu ke sana." Berlayarlah mereka ke negeri Kambonan Ujung Pangka. Pada keesokan harinya, sang pati melihat 3 gadis yang sedang bercengkrama. "Hai putri, bolehkah saya bertanya, siapa di antara kalian yang bernama Putri Dewi
Sari, putri yang aku cari. Kenapa teman mencari saya? Saya diperintahkan oleh raja untuk membawamu. Ayo, cepat ikut saya. Jangan, Tuan. Jangan. Tolong. Tolong. Lepaskan aku. Patli Daeng membawa paksa Dewi Retnosari berlayar ke Makassar. Raja sangat gembira. Sementara itu, di negeri Kambonan Ujung Pangka, Adipati Tawanggalun bersedih bahwa putrinya telah diculik. Datanglah Joko Cindi menemui Adipati, kakeknya. Kakek, izinkan saya untuk mencari ibuku. Iya, nak, karena saat ini ayahmu masih mengembara. Aku izinkan kamu untuk mencari ibumu. Berlayarlah Joko Cindi ke Pulau Makassar. Di sana Joko Cindi menyamar sebagai pesulap hebat. Raja Daeng mendengar berita itu dan mengundang Joko Cindi ke istana. Sesampai di istana, raja berkata, "Hai Kisana, cepat kau tunjukkan kalianmu untuk menghibur calon permaisurimu." Joko Cindi terkejut bahwa calon permaisuri raja adalah ibunya. Joko Cindi mempunyai rencana. Ia memainkan selendang yang di dalamnya terdapat serbuk merah. Bau harum serbuk tersebut menyebabkan orang yang menghirupnya akan tertidur pulas. Hai penonton, lihatlah selendangku. Perhatikan baik-baik. Bim salah bim, abragadabrak. Bim salah bim, abragadabrak. Muncullah, muncullah. Hush! Keluarlah serbuk merah dari selendang tersebut. Dan akhirnya semua orang yang ada di dalam istana tertidur pulas. Joko Cindi langsung membawa Dewi Retnosari berlayar ke Madura. Joko Cindi bertemu dengan seseorang. "Hai Kisana, siapa yang kau bawa?" "Maaf Tuan, ini bukan urusanmu." Orang itu tersinggung. Akhirnya mereka pun bertengkar. Saat Joko Cindi mengeluarkan senjata selendangnya, orang itu terkejut. "Berhenti Kisana, bolehkah saya tahu siapa namamu?" "Aku Joko Cindi dari negeri Kambonan Ujung Pangka, putra Dewi Retnosari." "Apa? Kau adalah anakku?" "Benarkah? Aku tidak percaya." "Iya nak, aku adalah Raden Simban. Aku adalah ayahmu. Aku telah mengembara. Dan senjata itu adalah pemberianku. Mendekatlah kepadaku nak." Lalu mereka berpelukan. "Apa yang terjadi dengan ibumu nak?" Joko Cindi menceritakan kejadian sebelumnya. Sementara itu Dewi Retnosari pun sadar. "Oh Dinda, mulai sekarang aku akan menjaga kalian dan tidak akan pernah meninggalkan kalian lagi." Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan ke negeri Kambonan Ujung Pangka. Dan akhirnya mereka hidup bahagia. Maaf, waktu telah selesai. Nah teman-teman, dari cerita ini jangan berbuat jahat sampai merugikan orang lain. Sebesar apapun keinginanmu atau cita-citamu, jangan sampai
Beri Beri tepuk tepuk tangan yang meriah untuk Bunga. Luar biasa. Selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Ibu Dewan Juri untuk memberikan tanggapannya. Oke, Assalamualaikum Adik Talita. Kelas berapa sekarang? Waalaikumsalam. Kelas berapa sekarang? Kelas 4. Kelas 4. Untuk bahan bacaannya yang untuk lomba ini ambilnya dari perpustakaan atau dari mana? Atau Dari beli? perpustakaan. Perpustakaan mana? Hmm, Perpustakaan sekolah atau perpustakaan dinas sekolah. sekolah. Rumahnya jauh ndak dengan dinas perpustakaan? Jauh sekali. Jauh. Iya. Penguasaan panggungnya sudah cukup ya. Untuk penyampaiannya juga sudah bagus. Alhamdulillah, semangatnya luar biasa ya. Ya, saya kira cukup. Monggo Dewan Juri yang lain. Adik Talita, ya. Saya pertama dengar Anda masuk, ya, saya mendengar suara adik ini adalah suara tersenyum, gitu ya. Jadi tanpa melihat wajah pun, ya, saya mendengar suaranya adik ini adalah suara tersenyum. Jadi first impressionnya, kesan pertamanya itu bagus, gitu ya, Adik Talita ya. Kemudian yang kedua, interaksinya dengan audiens, energinya dari suara pertama keluar assalamualaikum, wah itu langsung hidup gitu ya suasana itu ya. Iya. Artikulasinya bagus, kejelasan perkataannya juga bagus, ekspresinya juga luar biasa bagus, Adik Talita. Tapi tetap ada yang kakak coba koreksi ya. Yang pertama mungkin saya minta Adik Talita memperagakan suara kakek gimana? Coba suara kakek. Iya nak, karena saat ini ayahmu masih mengembara. Aku izinkan kamu untuk mencari ibumu. Tepuk tangannya mana dong? Kalau suaranya Tuan Putri gimana? Karakter Tuan Putri. Dewi. Dewi Retnasari. Iya. Suaranya aja. Beri suaranya. semangat dulu buat Bunga. Jika engkau ingin hidup makmur, jadikanlah aku permaisurimu. Oke, kasih tepuk tangan dong. Oke, mungkin yang coba kakak ingin koreksi ya. Mungkin tadi terlalu menggebu-gebu gitu ya. Jadi perbedaan antara suara kakek, suara Jaga Cinde, Raden Simbar, itu kurang ada perbedaannya gitu ya Dek ya. Kemudian posisi berdiri pun juga tidak dirubah gitu. Jadi untuk kami yang mendengar, kami jadi kurang bisa membedakan yang mana yang kakek, yang mana yang Jaga Cinde, yang mana yang Raden Simbar. Gitu ya masukannya ya. Sama yang terakhir, mungkin ini kaitannya sama durasi nanti ya. Tapi saya percaya jeda satu tarikan nafas itu penting ya Adik Talita ya. Terutama di bagian ini nih sebelum kesimpulan gitu ya. Misalkan yang paragraf terakhir. Nah teman-teman dari cerita ini bla 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 bla. Mungkin sebelumnya ada satu kali tarikan nafas. Nah teman-teman dan seterusnya dan seterusnya. Jadi penekanannya itu akan terasa sangat jelas sekali di situ ya. Semangat ya Adik Talita ya. Ya. Oke, terima kasih. Kak Talita, itu jantungnya Kak Jun bunyinya kayak gitu loh. Dek 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 dek. Aku kayak dengernya lari cepet banget. Gitu. Pelan-pelan saja kayak kotak.
pelan-pelan saja. Kak Talita, suaranya udah bagus, tapi Kak Talita kalau ditanya sama teman-teman tadi suaranya kecil. Pada saat membawakan suaranya tinggi banget, berarti aslinya kelihatan. Ayo. Sekarang gini ya kakak, atraktifnya itu kalau menurut saya sudah overconfidence. Maaf Kak Jun, di sini mungkin agak gelap, biarin. Yang penting untuk kemajuan Talita. Jadi sudah bagus, jalan ceritanya bagus, atraktifnya bagus. Cuma yang disampaikan kakak tadi, juri yang paling hebat sudah sama dengan Kak Jun, nafasnya diatur sayang. Aku nontonnya kasihan, aduh kok bener kan? Begitu saya bilang, saya hitung sampai 20, tuh 2, 3 sampai 20. Saya lihat nafasnya Kak Talita kayaknya kehabisan. Terjadi pada saat kalimat ini, saya catat. Hilang kan tadi kan? Itu kamu nggak lupa, nah enggak, kamu nggak lupa, cuma nafasnya habis. Jadi mau ngomong lagi, iya. Aku yakin kamu nggak lupa, yakin kamu hafal banget, cuman karena nafasnya habis ya, jadi diatur. Oke, udah dah, nanti latihan pernafasan lagi ya, maksudnya jangan cepet-cepet gitu ya. Intonasinya bisa tinggi, bisa pelan gitu. Tadi Kak Jun agak kaget pada saat gini. Pertama banget, hai raja, jadikan aku permaisurimu. Lah kok malah marah? Jangan galak, malah kayak centil. Hai pangeran, jadikan aku permaisurimu gitu. Di sini galak, saya lihatnya tadi, saya tulis. Jadi betul, jadi antara tokoh masih kecampur pada akhirnya ya, paham? Nah, sip. Nah, kemudian lagi dalam literasi, Kak Jun nyari literasinya itu vokal kalimatnya bercengkrama, itu masih bisa ditolerir. Bercengkrama, berkumpul bareng, bercanda bersama, oke masih bisa. Tapi Kak, dalam literasi itu ada istilahnya titik, koma, tanda seru, tanda baca. Udah pernah lihat? Jadi ada jeda berhentinya juga dalam buku itu. Gini nak, kalau lomba bertutur itu apa yang di buku kita sampaikan tanpa buku. Makanya intonasinya, titik komanya juga tetap harus dipakai ya sayang ya. Gitu ya. Jadi diperhatikan. Dan yang terakhir, nih aku kasih belayarnya jangan begini. Belayarnya gini sayang, gini. Nah, tangannya ke depan aja gini ya. Nanti kalau diulang lagi masuk final atau nanti latihan dipersembahkan nanti di sekolah gitu. Saya pikir tadi burung gagaknya Mbak siapa tadi ketinggalan. Diganti gini sayang. Gitu ya. Itu dia jalan gitu ke Makassar sana ya. Kemudian yang terakhir itu serbuknya itu bisa dipakai. Nanti kakak gini. Heroik. Jadi orang takjubnya di situ. Jadi serbuknya bisa bener-bener keluar gitu. Serbuknya di dalam kain, dibuntel gitu kan, dikasih tanda gitu. Begitu kamu ambil yang ada tandanya tadi, begitu kamu wah itu animasinya 3 dimensi jadinya. Oke, secukupnya saja. Kak Jun bilang kamu udah hebat dibandingkan 60 anak yang lain sampai di sini, luar biasa. Tangan untuk bunga. Selamat. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Ibu Dewan Juri yang telah memberikan penilaian kepada para peserta kita. Untuk selanjutnya dipersilakan ke ruang VIP untuk melakukan sidang pleno penentuan pemenang. Walip Lovers, penampilan yang sangat memukau sekali dari 3 finalis tadi ya Kak ya. Betul sekali Kak Pipit. Ceritanya itu sangat menarik. Ya. Apalagi yang dibawakan ini cerita tentang sejarah Gresik Kak Lulu. Kita itu jadi tahu ya muatan lokal di Gresik itu ada cerita apa aja sih gitu. Betul banget. Nah, Lip Lovers masih semangat? Masih semangat? Suaranya mana? Sudah mulai loyo nih kayaknya. Kayaknya lapar ini Kak. Betul banget. Jadi kita break sebentar sambil menyaksikan penampilan dari Lambosta.